Pernah nggak sih kamu ngajuin klaim kendaraan di suatu perusahaan atau bengkel? Kepikiran nggak apa aja sih atau gimana proses yang terjadi di dalamnya? Dengan menggunakan tools seperti Process Maker, kita dapat mengetahui, merancang, dan mengotomatisasi serta menggunakan proses bisnis atau alur kerja di sebuah perusahaan. Selamat datang di tutorial Process Maker dalam membuat bisnis proses suatu perusahaan asuransi. Di sini kami memiliki skenario kasus perusahaan klaim asuransi kendaraan. Ketika kita mengajukan klaim asuransi, layanan hotline perusahaan asuransi akan mengisikan form pengajuan klaim dan kemudian diteruskan ke petugas klaim. Petugas klaim kemudian akan menugaskan petugas mekanik untuk mengecek kendaraan kita. Berdasarkan laporan pengecekan, petugas klaim akan menilai apakah klaim sesuai dengan ketentuan perusahaan atau tidak. Jika tidak, maka klaim akan ditolak. Dan jika iya, petugas klaim akan mengkategorikan kerugian dan kemudian mendatangi kediaman Anda. Apabila kita mengalami kerugian parsial, petugas akan membawa kendaraan kita ke bengkel, dan apabila kita mengalami kerugian total, petugas akan mendiskusikan sebuah kesepakatan penggantian. Terakhir, bagian keuangan perusahaan akan membayar tagihan dan asuransi kendaraan berhasil kita klaim. Nah, setelah mengetahui alur kerja perusahaan klaim asuransi, kita bisa langsung mengimplementasikan model skenario perusahaan asuransi klaim tersebut ke dalam Process Maker. Pada kasus ini, model proses bisnisnya memiliki satu white pool dengan nama perusahaan asuransi dengan 4 lane untuk masing-masing departemen yang terlibat, yakni layanan hotline, petugas klaim, petugas mekanik, dan petugas keuangan. Juga ada 2 black pool untuk pool pengaju dan pool bengkel mitra. Pada model proses bisnis kami, juga terdapat 18 aktivitas, 3 gateway, 1 start event, 2 end event, 9 data object, 1 rework, dan secara total ada 3 skenario untuk proses bisa berakhir. Untuk menjalankan model tersebut, maka kita akan membuat komponen-komponen yang dibutuhkan pada proses ini. Komponen-komponen tersebut adalah variable, PM table, Dynaform, input dokumen, output dokumen, trigger, dan external database. Variabel yang akan kita gunakan adalah variabel untuk menyimpan data yang diisikan pada Dynaform. Berikut adalah list variabel yang kami gunakan. Sebelum itu, kita juga bisa membuat PM table untuk mengisi pilihan-pilihan di Dynaform. Kalau PM table dan variabel semua telah kita buat, maka kita bisa langsung buat Dynaform untuk masing-masing aktivitas. Sebagai contoh, pada aktivitas mengisi form pengajuan klaim, kita buat form pengajuan klaim dengan diisi identitas pengaju, identitas kendaraan, data kecelakaan, dan deskripsi kerusakan. Untuk form-form lainnya yang telah kita buat bisa dilihat di sini. Nantinya pada salah satu form tersebut kita bisa memasukkan suatu file dengan menggunakan input dokumen. Jika pada suatu aktivitas kita ingin mengeluarkan atau menghasilkan suatu dokumen, kita bisa gunakan output dokumen dan format dokumennya disesuaikan dengan aktivitasnya. Selanjutnya ada trigger. Trigger ini kami gunakan untuk menentukan data-data secara otomatis saat aktor mengisi form. Trigger ini juga bisa set case assignment kepada seorang user. Selain itu juga, menginput data yang diisikan kepada Dynaform ke database eksternal. Pada kasus kami, trigger ini kami gunakan untuk set waktu pengajuan, set waktu pengecekan, set user selanjutnya, dan input data ke external database. Komponen terakhir yang disiapkan adalah external database. Kita gunakan external database untuk menyimpan data-data yang diisikan pada Dynaform. Data-data yang ingin kita masukkan ke external database kita ambil dari data yang disimpan sementara pada variabel-variabel yang tadi kita telah buat, sehingga data-data tersebut masih tersimpan walaupun proses telah selesai. Setelah semua komponennya siap, sekarang kita akan mencoba menjalankan skenario kasus klaim asuransi kendaraan yang telah kita buat. Pertama-tama, layanan hotline akan mengisi form pengajuan klaim untuk mengisi identitas pengaju, identitas kendaraan, data kecelakaan, dan juga deskripsi kerusakan, di mana data identitas pengaju yang telah kita isikan akan tersimpan pada database eksternal yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian, form pengajuan klaim diberikan kepada petugas klaim yang akan memilih petugas mekanik dengan membuat surat tugas mekanik. Setelah surat tugas diterima, petugas mekanik dapat memilih untuk menerima penugasan tersebut atau tidak. Jika petugas mekanik menolak petugasan tersebut, petugas akan mengisi pilihan tidak di form pengajuan surat tugas mekanik dan terjadilah proses rework ke proses pilih petugas mekanik. Petugas klaim harus memilih petugas mekanik lainnya pada surat tugas mekanik. Namun, apabila petugas mekanik menerima penugasan tersebut, petugas akan mengisi pilihan ya di form pengajuan surat tugas mekanik dan selanjutnya mengunjungi kediaman pelanggan untuk mengecek kendaraan pelanggan. Setelah mengunjungi pelanggan, petugas mekanik akan mengisi form laporan pengecekan dengan mengisi waktu pengecekan, deskripsi keadaan nyata, dan menginput foto kendaraan yang akan diklaimkan. Laporan pengecekan tersebut kemudian akan ditinjau oleh petugas klaim. Jika laporan sesuai ketentuan, maka petugas klaim akan memilih pilihan valid, mengkategorikan jenis kerugian,
Dan untuk kasus kali ini, kita akan pilih jenis kerugian parsial. Selanjutnya, petugas akan mengirimkan jadwal pertemuan melalui email dan mendatangi kediaman pelanggan. Setelah itu, petugas akan membawa kendaraan kita ke bengkel dan berdasarkan laporan perbaikan dari bengkel, petugas klaim akan mengisi form total tagihan beserta deskripsi perbaikan. Total tagihan tersebut selanjutnya akan dibayarkan oleh bagian keuangan, dan setelah bukti pembayaran dikirim kepada pelanggan oleh petugas klaim, maka klaim berhasil diajukan dan proses pun selesai. Sementara pada kasus kerugian total, maka sama seperti sebelumnya, petugas klaim akan memilih pilihan valid namun dengan jenis kerugian total. Kemudian selanjutnya mengirimkan jadwal pertemuan melalui email dan mendatangi kediaman pelanggan. Kemudian petugas akan mendiskusikan sebuah kesepakatan penggantian serta membuat total tagihan berdasarkan kesepakatan tersebut. Total tagihan juga selanjutnya akan dibayarkan oleh bagian keuangan dan setelah bukti pembayaran dikirim kepada pelanggan oleh petugas klaim, maka klaim berhasil diajukan dan proses pun selesai. Lalu, bagaimana jika laporan pengecekan tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan? Jika laporan tidak sesuai ketentuan, maka petugas klaim akan memilih pilihan tidak valid dan selanjutnya mengirimkan notifikasi penolakan berupa output dokumen yang dapat kita download. Proses pun selesai ketika notifikasi penolakan klaim berhasil dikirimkan. Wah, ternyata seperti itu ya, proses merancang dan otomatisasi pada suatu proses bisnis atau alur kerja sebuah perusahaan. Kasus tadi hanyalah salah satu contoh dari banyak sekali kasus proses bisnis di perusahaan-perusahaan. Di sini kami menggunakan proses maker untuk memodelkan proses bisnis kami karena dapat digunakan oleh organisasi besar maupun kecil dengan biaya yang cukup rendah. Selain itu juga tersedia toolbox yang cukup lengkap yang dapat diakses melalui web browser sehingga memudahkan kita untuk membuat, memetakan, mengelola, serta mengatur alur kerja. Selain proses maker, kita juga dapat menggunakan tools permodelan lain seperti Signavio ataupun Camunda. Proses memodelkan suatu proses bisnis memang tidak mudah, mulai dari proses identification, discovery, analysis, redesign, hingga tahap implementasi, dan selanjutnya tentu ada monitoring serta evaluasi. Akan tetapi, proses bisnis sangatlah penting bagi suatu organisasi, mengingat setiap sistem informasi dalam perusahaan memiliki proses di dalamnya. Permodalan proses bisnis dapat membantu penjabaran proses dari awal hingga akhir kepada setiap orang yang berkepentingan di dalamnya. Dengan proses bisnis, kita dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi bisnis, mencapai inovasi, fleksibilitas, integrasi dengan sistem teknologi. Ambillah asuransi sehingga dapat hidup nyaman dan bersih. Demikian presentasi kami, sampai di sini, dan terima kasih. Sekian dari video tutorial mengenai proses maker, klaim asuransi, terima kasih.